Lalu yang terakhir itu ada 3 hal penting dalam melayani Tuhan. Ini kita sudah kerja hal-hal besar, jadi Bapak mau sampaikan. Ada 3 hal penting motivasi kita dalam melayani Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 dan 17. Motivasi kita melayani Tuhan. Motivasi kau jadi anggota pemuda Bethesda. Yang lalu siapa itu? 31 dia bilang, saya di Bethesda karena saya bapak teman, sobat uang. Perkenalan pemuda. Ada yang bilang lain, pendeta Yogi jadi Sarah di sini. Wah. Injil Yohanes pasal, tanya senyum saja. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yang pertama yaitu melayani karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Melayani karena Kristus mengasihi kita. Kita melayani, ini adalah bukti kasih kita kepada Kristus. Alasannya ya memang karena Kristus mengasihi kita. Coba kita ada seseorang yang berkorban sesuatu kepada kita, lalu satu saat di jalan dia dapat pukul habis-habisan. Sungguh mati orang ini dapat pukul ya. Ini orang yang sudah berkorban untuk kita, apa yang kau buat? Kok bisa mati untuk dia? Betul? Apalagi orang bilang, ya, dan lainnya. Artinya, jika ada seseorang yang telah berkorban untuk kita, atau telah bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, bagaimana sikap kita? Kita tidak bisa berkata banyak. Pasti kita sungguh menghargai dia. Amin. Dengan demikian waktu dia bilang satu kali hormat, siap. Dia bilang A siap, dia bilang B siap, dia bilang C siap, semua siap. Karena apa? Dia sudah melakukan segala sesuatu untuk kita. Karena itu melayani bukan karena siapa-siapa. Melayani karena Kristus sudah mengasihi saya. Melayani karena saya sudah ada di tempat yang pas bersama dengan Yesus dalam pemerintahan Kristus. Karena sukacita itulah kita melayani. Itu prinsip yang pertama. Melayani karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita juga mau mengasihi Kristus. Terus mengasihi Kristus dalam hidup kita. Hal yang kedua, motivasi yang kedua. Pertama Korintus pasal 6. Ya. Pertama Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Motivasi yang kedua yaitu memuliakan Tuhan. Ya, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, pemuda Bethesda selalu melakukan yang terbaik. Amin. Dan itu diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, karena apa? Kita telah dibeli oleh darah yang mahal. Yang pertama, yang kedua dari bagian ini itu tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu sepantasnya kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan siapa-siapa. Ketua panitia jubileum kemarin, kok jago. Wah, kalau 50 juta Tuhan kasih berhenti. Untung Tuhan keras, kalau tidak mau minta maaf. Amin. Ya. Hanya karena kebaikan Tuhan kita bisa merayakan
Jubileum Kebaring untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ada kesan-kesan baik, ada banyak pelajaran baik yang sudah disampaikan kepada kita. Saudara-saudaraku, itu semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan saja yang dimuliakan, Tuhan saja yang dibesarkan. Melalui apa? Tubuh kita, pengabdian kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, waktu tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, segala yang baik akan keluar dari dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang terakhir, hal yang ketiga, motivasi kita dalam melayani Tuhan. Ya, pertama Korintus pasal 1 ayat 8. Ada yang hafal ayat ini? Ini ayat Pentakosta. Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Tadi saya bilang pertama Korintus, saya minta maaf. Kisah Rasul 1 ayat 8. Oke, sudah? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, kita semua telah menjadi eklesia hasil karya para perintis Injil. Baik itu para misionaris, setelah itu para perintis pribumi. Setelah perintis pribumi turun sampai sekarang. Dan kita sudah mendapat bagian di dalamnya. Tujuan motivasi melayani kita dalam pelayanan gereja, yaitu supaya gereja ini berkembang. Amin. Gereja ini bertumbuh. Ya. Kita satu orang yang datang, masing-masing satu orang pegang satu pemuda datang minggu depan. Ini gereja kita mungkin cepat bikin di bawah. Amin. Iya, tidak usah tinggal dia. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya perkembangan dan pertumbuhan itu terjadi. Perkembangan dan pertumbuhan terjadi dalam dua hal, fisik, tapi juga bagaimana kita membawa satu jiwa kepada Kristus. Ya, lagu sekolah minggu, satu orang bawa teman. Ya, saya lupa lama sekali ini. Ya, satu anak Tuhan bawa teman, pergi sekolah minggu. Ajakan yang baik harus dikerjakan dengan serius. Karena itulah motivasi kita melayani. Motivasi melayani, kita bawa orang datang kepada Kristus. Bawa teman, wes gereja, dia bilang, aduh, cari mati di sini, ke jalan. Amin. Oh iya, paksa. Ya, Yudas bilang paksa, rampas mereka dari api. Banyak orang sedang turun ke bawah, rampas. Siapa yang rampas? Silakan rampas. Ajak dia ke gereja. Amin. Karena itulah tujuan panggilan kita. Tuhan memanggil kita, dia kasih semua berkat, tapi juga dia rindu kita bawa orang lain datang kepadanya. Motivasi melayani yang ketiga, kita bawa orang lain datang kepada Kristus.